lagi di podcast Ruang Miku bersama Miku Jolisha dan Pak Hardi. Oke, kita kembali membahas nih Pak, bagi kita yang newbie, kaum Gen Z yang newbie ini yang pengen belajar nih dari awal terkait bulu tangkis, apa sih yang harus kita siapkan untuk pemula ya. gitu. Jadi kalau kita mau main bulu tangkis ini minimal kita punya raket, senjata sendiri, ya kan? Nah, terus kita menekuni suatu olahraga itu sepatunya juga sesuai dengan olahraga yang kita tekuni. Jangan Anda main bulu tangkis kemudian pakai sepatu running. Nanti Beda. Anda yang tadinya niat mau sehat bisa sakit. Iya ya. Nah, seperti itu. Terus ya tips-tipsnya itu pertama, bagi orang awam kadang-kadang kan masih memegang raket itu otodidak. Cara memukul juga otodidak. Itu kadang-kadang otot kita sendiri itu yang jenuh, akhirnya serasa sakit. Iya. Nah, tentu ada tipsnya. Nah, itu cara memegang raket yang benar, cara memukul yang benar, posisi yang benar. Itu biasa kita ajarkan kepada anak-anak yang baru mulai. Okay. Bahkan ada yang seperti Ibu Nona ini yang sudah mulai umur baru mau berolahraga, ya kan? Nah, itu juga hati-hati. Karena kadang-kadang prinsipnya saya bisa ulang-ulang bahwa kita olahraga ini sebenarnya mau sehat. Betul. Jangan sampai kita sakit. Jangan olahraga untuk sakit. Ya kan gitu. Jadi kita cut semua itu, kita hindari itu dengan cara-cara mengikuti teknis-teknisnya yang ada. Iya Pak. Ya, cara memukul yang benar, cara memegang raket yang benar. Tapi itu tadi, perlu. sorry Pak, tapi tadi Jolisha ngerasa gimana gitu, saya dipanggil ibu, dipanggilnya Nona aja ya Pak. Aja. Baik ya. Oke, boleh dilanjutkan Pak, selain itu apa aja? Ya, jadi pada saat kita mengajari anak-anak ini ya, kebetulan saya kan ada akademi, coach juga kan. Yang paling fenomenal sekarang di masyarakat ini, sekarang kan Maluku, Ambon ini khususnya, animonya sudah mulai tinggi. Iya. Ya, terbukti dengan banyaknya lapangan yang dibuka. Ada beberapa, kalau dulu kan masih bisa hitung, sekarang sudah mulai banyak. Nah, terus orang tua juga kadang-kadang anaknya terlalu banyak main gadget nih, sehingga dimasukkan anggota klub di saya. Nah, disitulah saya belajar. Anak ini baru belajar, disitulah kita agak berat sekali sebagai seorang pelatih. Nah, di situ bukan lagi fungsinya sebagai pelatih. Oh. Nah, kita di situ sebagai orang tua. Wow. Nah, pelatih. Nah, teman, ya kan? Sahabat di situ. Nah, disitulah chemistry kita sebagai seorang pembina di situ, bisa jadi guru di situ. Beda sama pelatih profesional. Kita ini pelatih dasar ini wah luar biasa. Banyak ya perannya. Kita anak-anak yang masih kecil nangis kita rangkul, kita bujuk. Ya kan seperti itu. Realita di lapangan. Nah gitu. Itulah pelatih dasar, suka dukanya jadi pelatih dasar. Kadang kita bisa emosi, kita ketawa sama mereka, ya kan? Jadi kita mengikuti kira-kira nah ini maunya apa. Apalagi kalau ketemu yang anak yang berkebutuhan khusus, itu lebih signifikan. Psikisnya kita mesti tahu. Bukan cuma hanya melatih, kita bimbing dia, karakternya ini bagaimana. Jadi prinsip dasar saya melatih di situ adalah membimbing karakter anak-anak ini supaya mereka bisa orang yang jujur. Iya. Nah kadang-kadang di lapangan ya, lapangan saya pribadi ya, kalau jam latihan itu anak-anak itu kalau mau beli minum, pergi ambil sendiri, bayar sendiri, kembali sendiri. Karena kenapa? Saya mau mengajari dia karakter yang benar, ya, integritas dan sportivitas. Nah, itu dalam olahraga. Nah Pak, tadi Bapak sempat singgung terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus nih. Apakah memang bisa dibuka juga akademiknya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau gimana tuh penerimaannya Pak? Sebenarnya waktu mereka masuk kan kadang-kadang orang tua tuh nggak bilang. Nah, kita terima lapangan dan juga kan kita nggak mau ngomong ke orang tua. Bahkan ada anak di saya tuh disabilitas. Tapi diterima. Aja, luar biasa. Bahkan anak didik saya itu yang satu itu Yosua itu bahkan pernah juara semifinal ya. Wow. Di Jawa Timur ya, itu untuk kaum difabel. Dia Lomba. itu orang Ambon bilang dia momo bisu. Oke. Nah itu
itu punya prestasi sendiri dulu. Bahkan kalau anak-anak yang misalnya tidak mampu di akademi saya itu free, nggak bayar. Biasa ya. Ya, karena ada rasa peduli. Betul. Kan gitu. Ada beberapa yang tidak bayar tapi orang tuanya mampu, mereka ada bayar. Karena kita juga kan butuh lapangan. Untung lapangan sendiri. Betul, kalau ya? bukan lapangan sendiri ya biayanya lebih besar. Betul. Kalau mau sewa pelatih lagi lebih besar lagi. besar Untung lagi. ada coachnya Coach sendiri. andalan. Jadi gitulah sebenarnya. Itulah hati sebenarnya. Hati. Jadi, bagaimana nih hati ini biasa. memberi. Ya itu sebenarnya. Luar biasa ya. Sangat melayani gitu ya, Pak. Bisa menjadi berkat juga untuk anak-anak lain. Bahkan untuk anak berkebutuhan khusus juga bisa. Ya, padahal kan di luar pandangannya tuh masih banyak ya, walaupun udah tidak banyak lagi, cuman masih ada aja orang yang pandang anak berkebutuhan itu gak bisa, tapi buktinya bisa. Sebenarnya jangan kita pernah berkata tidak bisa. Iya ya. Semua itu bisa kalau kita mau berusaha. Oke, berarti Jelisha juga bisa ya? Bisa. Tuhan kan di mana jalan, di mana kesempatan supaya saya jalan. Okay. Nah sebenarnya begitu. Tidak ada yang mustahil baginya. Betul. Ya di mata Tuhan itu tidak ada yang mustahil baginya. Kita mesti juga gitu. Ya kan begitu. Pak. Jadi ini sebagai bukti bahwa semua orang juga bisa, bagi pemula juga bisa kan Pak? Bisa. Nah ini kita tadi sudah bahas tentang raket dan lapangannya dan sebagainya. Nah ini raket sendiri nih Pak, apakah ada trik-trik khusus untuk memilih raket yang jago untuk kita supaya bisa main sepro itu, ataukah mengalir aja? Baik, jadi begini, pada prinsipnya ini raket dibikin atas 3 macam. Oke. Itu ada raket pemula, ada raket rekreasi, dan raket prestasi. Nah disinilah kita posisinya. Terus kategori raket lagi ada yang dikatakan offensive defensive. Nah itu di raket-raket profesional itu sudah mulai ada offensive defensive. Tapi kalau raket-raket pemula itu biasanya ciri-cirinya itu batangnya agak besar karena masih memukul secara otodidak. Jadi biasanya itu agak murah kualitas. Nah kadang-kadang juga kita itu memilih raket ini ya. Karena merasa mahal, dari segi finansial mampu beli, mereka beli raket yang mahal. Kadang-kadang keliru, belum tentu cocok dengan karakter main. Mereka beli raket prestasi untuk pemain-pemain profesional, sedangkan klasifikasi dia tidak masuk di prestasi profesional. Nah sebenarnya mesti sesuaikan kebutuhan kita itu apa, kita sesuaikan sebenarnya. Jangan melihat dari segi materi, ya segala macam, mereknya, ya kan kalau kita brand dunia itu kan yang mendominasi itu kan Li-Ning, Yonex, Victor. Padahal ada brand lain lagi, ya kan. Ada brand dunia misalnya ada Hangrit, ada Expo dan lainnya. Bahkan ada brand lokal juga yang top. Bagus, yang top misalnya Play Power, ada RS. Nah, Play Power dipakai anak Jarum, RS dipakai Mutiara Bandung. Terus yang Haiku Wima pakai Surabaya. Nah terus Aztec dipakai oleh Jaya Raya. Nah ada brand, tapi jangan heran, brand lokal yang lain juga ada Har, ada Topro dan lainnya. Jadi tipsnya untuk membeli raket itu sebenarnya jangan beli brand, tapi beli barang. Dalam hal ini beli kualitas. Jadi jangan yang mahal tapi kualitas. Nah, Pak, jadi Jelisha dan teman-teman yang masih newbie di rumah juga sudah tahu nih. Oh, ternyata kita harus pintar-pintar dulu, lihat motivasi kita dulu apa. Setelah itu alat-alat, pakaian dan sepatu. Nah, Pak, kita kembali ke topik yang agak serius nih, Pak. Baik. Jadi, Pak, ini kita melihat bahwa pemain-pemain bulu tangkis kita yang sudah senior, yang sudah profesional sebelumnya seperti Kak Kevin dan kawan-kawannya itu seperti istilahnya menggantung raket ya. Dan juga pelatih-pelatihnya yang senior juga kan ada yang sudah menggantung, istilahnya menggantung raket ya Pak. Nah kalau dilihat dari pertandingan sebelumnya, sebelum Malaysia Master ini kan memang kita lihat performa Indonesia cukup turun ya. Sistemnya juga mungkin agak kurang gitu ya. Nah, menurut Pak Hardy sendiri, apakah penyebabnya karena
pemain-pemain kita gantung raket ataukah ada penyebab yang lain? Nah tentu gini, itu suatu tantangan dari pengurus besar bulu tangkis di pusat yang dikepalai oleh sekarang saudara kita, ikon kita Taufik Hidayat. Nah itu suatu beban. Di sisi lain kita perlu regenerasi. Nah itu harus perlu regenerasi, ya kan, supaya ada lagi bakat-bakat baru. Jangan kita menggantungkan diri kepada pemain-pemain yang sudah mulai umur, karena usia juga pengaruh. Daya tahan semakin menurun kalau kita. Nah, kita butuh nih. Nah, sekarang ini yang paling jadi fenomena ini rekrutmen pemain. Nah, betul-betul tim pemandu bakat, tim yang ada di kepengurusan besar bulu tangkis Indonesia ini melihat yang punya potensi di mana. Nah, olehnya itu ada regulasinya, itu sirkuit nasional. Kalau boleh ada lagi tolak ukur mereka itu jangan cuma di Sirnas, di kejuaraan-kejuaraan lain juga pada saat seleksi mereka masuk. Kan terbukti waktu pengalaman tahun lalu itu waktu saya nonton Surabaya Indonesia Master itu, justru anak non pelatnas yang masuk semifinal. Wow. Nah, jadi ini kita catatan kita sendiri bahwa mari kita dukung program PBSI di pusat, begitupun di daerah. Mari kita sama-sama dukung. Jangan kita saling menyalahkan. Kenapa prestasinya menurun? Jangan kita terlalu cuma kritik begini-begini, tapi tolong kasih solusi. Cari masukan. Ya, kita terima kritik, tapi kita juga harus mencari solusi. Betul. Anda jangan cuma tahu mengkritik, tapi tidak bisa memberikan solusi, kan salah. Iya kan? Nah, apa masalahnya di mana? Coba berbagi, ya kan? Begitupun juga harapan saya kepada pengurus. Pengurus juga jangan, wah, saya ini pengurus nih, busung dada nih, saya menentukan semuanya. Enggak boleh juga sih seperti itu, ya kan? Karena bagaimana kalau tidak ada hubungan interaksi antara masyarakat, apalagi komunitas bulu tangkis, tidak ada keterbukaan, juga salah. Ya, jadi harus ada interaksi. Ada interaksi. Oke, Pak Hardi, ternyata seru banget ya kita ngobrol terkait dengan bulu tangkis ini, bagaimana trennya di kalangan daerah maupun sampai di nasional. Nah, Pak, karena kita juga terbatas oleh waktu, sedih sekali kita harus sampai di sini. Namun Pak Hardi boleh sampaikan pesan dan closing statementnya buat teman-teman kita di rumah supaya ada nih harapan yang timbul dari Pak Hardi membangkitkan semangat teman-teman di rumah. Jadi harapan saya kepada masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus Kota Ambon, teristimewa masyarakat Maluku, agar lebih banyak menonton, melihat, ya, apalagi sekarang kejuaraan level YBF ini, ya, TVRI yang menayangkan. Mari kita sama-sama sering nonton TVRI, jangan melupakan televisi lokal kita, karena problema yang ada di kota kita ini sebenarnya di daerah kita ini, televisi nasional tidak bisa mengangkat. Yang biasa mengangkat itu adalah program di daerah kita ini seperti TVRI Ambon ini sebenarnya. Nah, itu harapan saya, dan mari kita sama-sama membangun daerah ini dengan jiwa sportivitas gitu ya, biar jalan semua, kejujuran, integritas kita bangun sama-sama. Jangan ada kepentingan pribadi, marilah kita kepentingan nasional lah, apalagi dengan kepengurusan KONI Maluku ini yang dibawa Bapak kita, Bapak Samlatu Konsina, mari kita dukung. Nah, Bapak Hendrik, Bapak Gubernur, ya Bapak Hendrik, mari kita mesti punya target nanti ke depan, prestasi Maluku di olahraga ini bukan lagi turun, bisa naik. Ayo, mari kita bangun bersama. Semangat, salam olahraga. Oke, keren banget Pak Hardi. Oke teman-teman, dari Pak Hardi kita belajar bahwa olahraga bukan hanya dari fisik, tapi juga dari hati yang tulus melayani. Nah, semoga pesan dan harapan Bapak bisa tercapai dan Indonesia, Maluku, Ambon juga semakin maju. Perbulu tangkis dan juga olahraga lain juga bisa semakin maju. Nah, teman-teman jangan lupa kita kembali ke TVRI sebagai rumah bulu tangkis kita, karena
TVRI Nasional dan TVRI Sport akan menayangkan seluruh pertandingan bulu tangkis di tahun ini. Jangan lupa nonton. Dan teman-teman, untuk podcast Ruang Miku sayang sekali kita akan selesai untuk edisi hari ini. Dan kita akan sampai jumpa pada podcast Ramiku di tema-tema yang tidak kalah menyenangkan lagi. Untuk itu tetap pantau medsos TVRI Maluku. Kita ada di Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok. Sampai jumpa dan bye-bye. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya Pak, terima kasih.